لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرض، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwan sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Biiznillahi ta'ala kita lanjutkan kajian rutin kita di pagi hari ini, mulai dari tafsir juz 6. Kemudian insyaallah kita lanjutkan berikutnya di kajian kitab Fusul fi Bayan Asy-Syirk Al-Akbar, dan setelahnya insyaallah kajian kitab Sunan Abi Daud. Kita bacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas di tafsir juz 6. Dari ayat 35 sahih? 35 ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. طيب. قال الله عز وجل: Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ibtaghu yaitu utlubu, carilah oleh kalian ilaihil wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-wasilah
Al-wasilah yakni al-qurbah, kedekatan. Carilah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bertakwalah kalian kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, ya, bertaqarrub kepada Allah taala, wajahidu fi sabilih, dan berjihad, bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi di sini ada 3 perintah. Perintah takwa, perintah ibtigha al-wasilah ilallah, dan perintah berjihad fi sabilillah. Ketiga hal ini saling melazimkan satu sama lain. Orang yang bertakwa itu lazim untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berjihad. Dan orang mendekatkan diri kepada Allah itu melazimkan harus didasari ketakwaan dan harus berusaha untuk berjihad. Dan jihad di sini jihad lebih umum lagi. Baik jihad di medan perang atau jihad dalam artian umum secara syariat. Seperti jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu, itu termasuk. Nah, 3 ini berarti merupakan penyebab al-falah, yaitu penyebab keberuntungan. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu, sekiranya mereka memiliki apa yang ada di bumi seluruhnya dan semisalnya berada pada, wa mithlahu ma'ahu, dan apa yang ada dan semisalnya, jadi 2 kali lipat dari apa yang ada di bumi dia punya tuh. Ya, kalau orang kafir ini memiliki apa yang ada di bumi seluruhnya dan plus 1 lagi lah yang ada di bumi dia punya. Jadi 2 bumi dia punya tuh orang kafir. Orang-orang kafir. Ya, dan itu mustahil. Ya, dan itu mustahil. Mereka tidak akan mempunyai 1 bumi apalagi 2. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ini, mengatakan ini dalam rangka menantang mereka dengan konsekuensi yang dengan penantangan yang tidak akan terjadi karena tidak mampu manusia memiliki seperti itu. Dan juga sebagai tanbih, peringatan bahwasanya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah, kalau misalnya orang-orang kafir ini punya seluas bumi dan selipatnya dan semisalnya, jadi 2 bumi dia punya. Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk apa dia punya seluas bumi dan 1 bumi lagi semisalnya? Untuk liyaftadu bih, untuk menebus dengan apa yang dia miliki itu. Dari 2 bumi dia tebus sebagai bahan tebusan daripada azab di hari kiamat. Dari pakai itu tebusannya, mereka punya itu misalnya ma tuqbila minhum, tidak akan diterima dari mereka. Nah, di sini berarti ma tuqbila minhum ditambah menembus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, enggak diterima. Ya. Walahum azabun alim, dan untuk mereka ada azab yang pedih. Ini ada faedah ikhwan sini. Ilmu Allah Ta'ala itu mencakup segala yang terjadi, belum terjadi, akan terjadi, dan apa yang tidak akan terjadi. Seandainya itu akan terjadi, Allah Ta'ala tahu bagaimana itu terjadi. Ngerti nggak tuh? Ngerti nggak? Anda ngomong apa tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu sempurna. Sifat ilmu Allah Ta'ala sempurna. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Oke? Sahih ya? Apa yang sedang terjadi baik gaib bagi manusia maupun yang disaksikan oleh manusia. Mengetahui apa yang belum terjadi dan akan terjadi. Sahih nggak? Sahih. Baik.
Allah juga mengetahui sesuatu yang tidak mungkin terjadi, yang sekiranya itu terjadi Allah tahu bagaimana keterjadiannya. Ngerti nggak yang terakhir ini? Allah Ta'ala maha mengetahui hal yang tidak mungkin terjadi, sekiranya hal itu terjadi, maka Allah tahu bagaimana akan terjadinya, bagaimana keterjadiannya. Ngerti nggak? Contoh yang terakhir ini gimana? Orang-orang kafir kalau misalnya mereka mempunyai apa yang ada di bumi seluruhnya dan semisalnya untuk membayar fidyah, menebus azab hari kiamat, enggak bakal diterima. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin ada orang kafir yang punya satu bumi seluruhnya? Tidak mungkin. Ini mustahil. Kalau sekiranya itu terjadi, Allah maha tahu apa yang akan terjadi darinya. Sekiranya terjadi, sekiranya, dan ini mustahil, sekiranya terjadi ada orang kafir menebus, ya Allah ini saya punya satu bumi, dua bumi bahkan, untuk menebus supaya saya tidak masuk neraka. Sekiranya itu terjadi, apa yang terjadi nanti? Allah tahu, yaitu nggak bakal diterima. Faham nggak di sini, Pak? Contoh lain lagi di surat Al-An'am. Jadi orang-orang kafir itu mereka berandai-andai untuk bisa kembali ke dunia lagi. Ya, karena mereka masuk neraka, mereka berandai-andai untuk bisa balik ke dunia lagi. Ini pahami baik-baik ini, karena ini semua masalah akidah ya. Dan ini juga masuk ke dalam bab mengimani sifat Allah, ilm. Orang-orang kafir nanti di akhirat, di neraka, mereka menyesal. Mereka akan meminta kepada Allah, yaitu arji'na, ya Allah kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami akan beramal saleh. Itu udah di neraka mereka. Pertanyaannya, mungkin nggak Allah Ta'ala mengembalikan mereka ke dunia? Tidak mungkin. Walaupun Allah maha mampu. Tapi nggak mungkin. Ya, nggak mungkin mereka dikembalikan ke dunia. Ya, ini hal yang mustahil. Permintaan yang mustahil untuk dijawab, bukan karena Allah tidak mampu, tetapi karena emang peraturannya Allah nggak seperti itu. Masuk neraka udah abadi selamanya di situ untuk orang kafir. Namun kata Allah di surat Al-An'am, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tampak pada mereka apa-apa yang telah selama ini disembunyikan dari mereka, itu api neraka. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Kalau misalnya mereka memang dikembalikan ke dunia dari neraka terus dibalikin dunia, la'adu, mereka pasti akan kembali lagi-lagi melakukan la'adu lima nuhu anhu, apa yang mereka dilarang darinya. Mereka lagi-lagi akan kufur lagi nanti. Jadi ceritanya orang-orang kafir di neraka nanti akan bilang, ya Rob, ya Allah, balikin kami ke dunia, kami akan beramal saleh, kami akan sedekah, kami akan begini. Mustahil itu dijawab, ya kan? Tapi ini, Allah mengetahui hal yang tidak mungkin terjadi, yang sekiranya itu terjadi, Allah tahu bagaimana nanti kejadiannya, ya kan? Mereka berjanji, ya Allah, kami bakal beramal saleh nanti kalau kami dibalikin ke dunia. Sekiranya, kalau misalnya hal yang mustahil ini Allah tunaikan, dibalikin mereka ke dunia, Allah tahu nggak bagaimana mereka nanti di dunia? Tahu. Mereka akan lagi-lagi kufur gitu loh. Bohong mereka. Begitu juga dengan ini. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Mereka mendapatkan azab yang pedih. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, yuriduna ay yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya ayat tadi merupakan kemustahilan mereka bisa keluar, kemustahilan mereka bisa membayar fidyah untuk azab, selamat dari azab, ya. Karena apa? Karena yuriduna ay yakhruju minan nar, mereka tuh pengen keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha, mereka tidak akan mampu untuk keluar. Jadi mau dibayar fidyah apapun nggak bakal bisa keluar mereka. Walahum adzabum muqim, dan mereka mendapatkan azab yang mukim, azabnya itu menetap gitu loh. Enggak berpindah-pindah, bakal bertambah azabnya. Ya. Jadi di sini ada pemahaman ulama
terhadap ayat yuriduna ayakhruju minan nar. Ada yang mengatakan di antara ulama maksudnya adalah annahum yaqsuduna wa yatlubuna al-makhraja minha. Mereka bermaksud dan meminta jalan keluar dari api neraka. Sebagaimana di surat Al-Hajj kata Allah Ta'ala, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Setiap mereka orang-orang kafir berusaha menginginkan, meminta untuk keluar dari neraka karena sebab apa? Sebab kesulitan neraka itu, kesulitan berada di neraka, mereka dikembalikan ke neraka lagi dan rasakanlah oleh kalian azab yang membakar. Ada juga yang mengatakan para ulama maksud dari yuriduna ay yakhruju minan nar yakni yatamannawna dzalika biqulubihim. Mereka tidak meminta dengan lisan tetapi hati mereka itu berangan-angan sekiranya mereka keluar dari api neraka. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik. Setelah kita membahas tadi 3 ayat berkaitan dengan ancaman terhadap orang-orang, berkaitan dengan seruan dari Allah terhadap orang beriman untuk bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah, jihad fisabilillah. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan tentang nasib orang-orang kafir. Ya. Tapi sekarang kita bahas tentang as-sariqah, yaitu maling, pencurian. Qala Allah Azza wa Jalla was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah wallahu azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sariqu was-sariqah. Sariq maling laki-laki, sariqah maling perempuan. Dan namanya sariqah. Jadi mencuri dengan istilah syar'i sariqah itu beda kriterianya dengan mencuri versi uruf Indonesia. Ya. Beda dengan mencuri versi uruf Indonesia. Kalau ada motor nih diparkir di depan pagar, ada orang kemudian ngambil, itu dalam bahasa Indonesia mencuri nggak namanya? Dalam syariat itu bukan sariqah. Ya. Nggak apa-apa lah. Gak tahu nomor komentar apa ya. Kayak emang nasib anak Allah takdirin kayak gini emang. Iya. Iya, selalu ada iklan. Iya. Endorse gratis lagi. Yang rugi kita. Oke, nggak apa-apa. Nama orang nyari nafkah. Iya, sariqah. Ya. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, maka iqta'u, potong tangan-tangan kedua dari mereka. Ya, ini maksud dari aidi yaitu aiman. Jadi orang ketika ketahuan mencuri dalam konteks mencuri dalam pembahasan syariat ya, bukan mencuri bahasa kita. Ya. Itu dipotong tangan kanannya dulu. Ya, dan itu sebagai mushafnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi hukumnya mencuri gimana? Siapa yang mencuri sesuai dengan nisab dari harta. Nisab pencurian. Ya. Namun mencuri harta, ingat harta berarti kalau harta ini sesuatu yang muqayyam, sesuatu yang memiliki qimah setara dengan qimah nisab. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwasanya baru bisa nisab ini disebutkan sebagai batasan hukuman
potong tangan ketika rubu' dinar atau lebih. Harta tersebut baik seperempat dinar atau yang harganya semisal seperempat dinar apalagi lebih. Ya, tinggal antum kalkulasikan aja. Seperempat dinar untuk hari ini berapa gitu loh. Sekitar itu. Coba di ini aja, seperempat dinar. Ya. Tapi dia mencuri harta dengan takaran atau dengan nilai seperempat dinar atau lebih, atau yang semisalnya atau sevalue dengannya, dan mencurinya min hirzin la syubhatalah, dari simpanan dan tidak ada syubhatnya. Dari simpanan, memang itu harta tersimpan, disimpan oleh orang. Meskilannya sekarang kalau kita naruh kamera di luar rumah tapi di dalam pagar, ini min hirzin atau enggak? Nah, ini perlu dibincangkan secara uruf. Ya, karena ini enggak ada batasan dalam syariat ya pakai ini. Kan di zaman itu enggak ada kamera. Dan enggak pakai pagar orang zaman itu. Nah, uruf kita, apakah orang mengambil apa yang ada di dalam pagar rumah orang itu nyuri enggak? Nyuri. Nyuri. Kecuali pagarnya dibuka terus. Ya enggak? Berarti ini namanya welcome. Ya kan? Ini urufnya nyuri. Tapi kalau ini masuk ke dalam keteledoran, memang bukan tempatnya, bukan hirz mithlihi, bukan tempatnya. Ya, maka ini bukan nyuri dalam konteks syariah, bukan. Ya. Contoh seseorang yang tadi motor, dia parkir sembarangan. Dia parkir sembarangan. Dia ambil. Hanya saja kemudian perlu ijtihad lagi nih. Apakah hirz ini harus berupa tempat penyimpanan, atau hirz juga masuk ke dalamnya segala yang diamankan walaupun bukan disimpan? Karena motor itu walaupun dia tidak disimpan di dalam garasi atau apa, tapi kan dia ada kunci. Ya enggak? Gitu kan? Srek, dikunci kan? Kunci stang namanya, ya. NMAX atau NMAX pakai kunci apa namanya? Sensor gitu, remote. Nah. Atau kunci stang ditambah lagi kunci gembok di ininya. Apa namanya, di bannya kan? Dulu kan banyak yang kayak gitu. Itu hirz bukan? Itu termasuk hirz. Ya, termasuk hirz. Maka kalau memang itu dimasukkan ke hirz, maka orang yang mencurinya, orang yang mengambilnya termasuk dalam perilaku sariqah. Gitu loh, ya. Karena nggak semua motor harus diparkir di dalam ruangan atau di dalam pagar, nggak mesti. Kalau misal di parkiran, parkiran Indomaret, ya. Ya, parkiran Indomaret. Alhamdulillah nggak ada tukang parkirnya. Nggak ada tukang parkirnya. Dan parkiran tersebut tidak diamankan oleh siapapun, dah gitu aja. Taruh motor, parkir di situ. Kemudian kuncinya nggak diambil. Nah, bagaimana nih nanti biar para ulama yang membahas apakah kalau ada yang ngambil itu motor, itu termasuk sariqah atau tidak, gitu loh. Ya Allah alam. Tapi kalau yang jelas-jelas di balik pagar, dia manjat dulu, kemudian bawa TV, bawa ini. Kamu nyuri ya? Enggak, loh, itu bawa TV itu dari dalam. Ini tapi enggak, ini enggak pakai hirz gitu. Enggak ada maling kayak gitu. Iya, dia tahu hukum fikih mana yang masuk ke dalam ranah syariat, mana yang enggak gitu loh. Iya. Oke, tapi jadi syaratnya apa? Dengan nisab sesuai. Dengan dalam hirz, dan hirz ini baik dari segi penyimpanan atau dari segi safety, pengamanan gitu loh. Ya. Maka dipotong tangan kanannya. Wala yajibul qat'u, tidak wajib pemotongan tangan apa yang di bawah nisab bagi kauman ulama. Walaupun sebagian ulama, ada bukan sebagian, beberapa
dari pendapat ulama mengatakan bahwasanya walaupun sedikit tetap dipotong. Ada yang mengatakan begitu. Nyuri sedikit aja tetap dipotong. Ada yang berpendapat begitu. Cuman yang lebih tepat adalah tidak, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, al-qat'u fi rubu'i dinarin fasa'ida. Potong tangan itu hanya batasannya di 1/4 dinar dan lebih. Adapun di bawah 1/4 dinar tidak diwajibkan. Berarti kalau hakim memutuskan potong tangan, walaupun dia cuma nyuri 200.000, maka tetap potong tangan. Iya. Jadi untuk masalah di bawah rubu' dinar itu keputusan hakim aja gimana. Dan yang memotong tangan hanya boleh siapa? Waliul amri. Ya, nggak boleh orang kita gitu potong tangan, nggak boleh. Ya. Bagaimana dengan adanya hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim juga? La'anallahu as-sariqa yasriqul baydah fatuqta'u yaduh wa yasriqul habla fatuqta'u yaduh. Ya. Semoga Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya. Udah dipotong ya. Dilaknat pula. Dan mencuri habl. Ntar, kita dengerin dulu suaranya. Masyaallah. Dan mencuri tali kemudian dipotong tangannya. Padahal telur sama tali itu nggak begitu berharga loh. Tapi Al-A'mash mengatakan, maksud dari sini adalah bayd di sini baydul hadid wal habl, yaitu telur besi dan juga tali yang terbuat dari besi, tali yang berharga. Tali yang enggak cuman tali kecil, tali biasa enggak. Enggak. Ya, enggak seperti itu. Ya. Tapi ini pendapat Al-A'mash dan ini yang diikuti oleh umumnya ulama. Jadi bukan hal yang kecil yang menyebabkan hukum had potong tangan. Tapi tadi ingat ada hal apa tadi? Pertama nisab. Kedua dari hirz, penyimpanan atau pengamanan. Kemudian yang ketiga, tidak ada syubhat, itu syaratnya. Adapun kalau misalnya ada syubhat dalam kejadian, maka tidak dipotong tangannya. Contoh, Alwi mencuri harta ana. Apa syubhatnya? Apa syubhatnya? Apa syubhatnya? Antum masa nggak tahu status sosial antum? Kalau misalnya ada seorang budak mencuri harta tuannya, apa hukumnya? Ya haram hukumnya, betul. Tapi apakah dapat hukum had? Tidak. Tidak dapat hukum had. Ya. Atau anak mencuri harta bapaknya. Ini juga tidak dipotong. Ya, begitu ya. Tapi jangan diamalkan, ini tetap nggak boleh. Iya, lagi bokeh kemudian datang ke rumah ngambil kartu ATM bapak ya, nggak boleh. Ya kan udah pernah tahu tahun lahirnya. Ya. Atau bapak mencuri harta anaknya, itu tidak dipotong tangannya. Apalagi kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik bapakmu. Atau dua orang yang berserikat dalam akad syirkah, ya, yang mencuri harta yang mustarak, mencuri sebagian, gitu. Maka tidak dipotong tangannya, gitu. Karena di sini ada apa? Ada kasus syubhatnya, gitu loh. Dia syibih sariqah,
serupa dengan mencuri dari satu sisi, tapi sebenarnya enggak, karena orang-orang inilah bagian dari orang ini gitu loh, gimana ya. Ya. Masuk juga ke dalamnya istri mencuri harta suami. Iya. Apalagi kalau di sini konteksnya bukan mencuri seharusnya disebutnya. Mengambil harta suami karena suaminya pelit misalnya, karena butuh ini istrinya untuk kebutuhan primer kok jadi premier YouTube nantinya. Ya. Nah, kalau pertama kali mencuri ketangkap, ketahuan, dihakimi, kemudian dipotong tangan kanannya dari pergelangan. Kalau udah gitu nyorong lagi, maka dipotong kaki kirinya. Ya, dari mafsil al-qadam, dari bawahnya. Ya, gitu. Ya, gitu. Ini, terus ini. Nyuri lagi. Tangan kiri. Nyuri lagi, itu gimana cara nyuri lagi tuh? Hah? Enggak kan, tangan kirinya kan udah ini, udah kepotong. Lagi gigit nyuri. Hah? Nyuri kakinya udah dia jadi apa, udah nggak tahu udah jadi apa. Jadi Mr. Crab kali ya. Taib, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha, fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang bertaubat setelah kezalimannya, yaitu setelah dia nyuri, dia bertaubat. Ingat, wa aslaha al-amal, yaitu memperbaiki amalan. Para ulama beda pendapat mengenai aslaha di sini, tapi aslaha dalam konteks nyolong, ya berarti dia harus apa? Mengembalikan yang dia colong. Paham nggak? Jadi jangan udah nyolong, taubat, terus barang hasil colongannya itu dia endapin buat dia aja. Enggak. Tetap haram. Jadi ada harta yang, jadi harta yang kasab, harta yang didapat itu ada yang memang karena kezaliman, ada yang memang karena kejahilan, ikhwan. Ya. Ini dengerin, Bib. Pak Burman. Harta kepemilikan yang haram, Masya Allah, Kafi. Pinter sama Kafi. Pinter, Masya Allah. Makasih Bang ya. Harta haram, diperhatiin nih. Ada yang karena kezaliman, ada yang karena kejahilan, ya, ya. Kezaliman itu berupa apa? Seperti nyolong. Apapun model nyolongnya. Nilep dan seterusnya. Harta hasil kezaliman ini mutlak haram dari awal sampai kapanpun. Hatta dia taubat, tetap haram. Paham? Sebelum taubat, harta itu haram. Tapi kalau harta haram ini karena jahilnya dia, maka baru disebut haram ketika dia menghasilkannya setelah mengetahui hukumnya. Contoh, dia pegawai bank, ribawi. Dia nggak ngerti riba itu haram. Tapi dia kerja di bank itu. Atau dia ngerti riba itu haram, tapi dia nggak ngerti kalau kerja di bank itu haram. Ngerti nggak? Kan ada orang kayak gitu banyak kan? Dia ngerti tahu riba itu haram. Tapi dia nggak ngerti kalau dia kerja di bank ini haram, gitu loh. Maka yang seperti ini dihukumi hartanya haram atas dirinya kalau apa? Dia sudah paham bahwasanya pekerjaan ini haram. Ngerti nggak? Itu. Ya. Gimana menurut antum? Paham di sini ya? Ya, paham ya? Maka ketika antum tahu ada orang awam dia kerja di bank, ya, antum tahu itu hartanya haram, tapi dia nggak ngerti, ya. Maka yang lebih afdol untuk antum kalau dikasih sama dia, antum nggak terima, atau antum kasihkan ke orang lain yang nggak ngerti, ya. Karena antum tahu ini hartanya haram, dia penghasilannya haram. Dia udah beli rumah dari itu, dan betapa banyaknya orang kayak gini kan. Pertanyaannya,
Suatu saat dia hijrah ke Habasyah. Dia hijratul amal, dia taubat dari perbankan. Dia baru ngerti kalau itu haram. Pertanyaannya, rumahnya wajib dijual nggak? Sehingga dia langsung kere gitu aja. Enggak. Harta-harta yang telah dia dapatkan sebelum mengetahui hukumnya itu halal buat dia. Paham di sini, Pak? Habib langsung seneng, alhamdulillah harta haram saya. Enggak, Beb. Bukan antum. Alwi. Kayak gitu ya. Nah, kira-kira PNS banyak gak terjadi sogok penyogok, Ikhwan? Banyak. Tapi mereka ngerti nggak kok itu masuk ke dalam gratifikasi atau sogok? Belum tentu. Ada yang ngerti, ada yang enggak, ada yang ngerti jelas, ada yang bingung ini apa nih gitu. Ah, ya kan? Selama mereka belum tahu ilmunya, semoga Allah maafkan gitu loh. Tapi mereka bisa jadi dapat dosa. Dosanya di mana? Enggak mau nutut ilmu. Dosanya di situ. Ya, jadi kalau soal hartanya mudah-mudahan Allah maafkan. Gitu ya, kawan. Nah, tugasnya dai, saudara, menyampaikan ilmu gitu. Jangan didiemin, biarin deh, jangan kasih tahu dia, nanti hartanya jadi haram buat dia. Ya nggak gitu juga. Malah kita yang kena itu nanti jadinya. Kenapa nggak dikasih tahu gitu loh? Gitu ya, kawan. Adapun nyolong, sejak kapan harta itu haram? Apakah sejak dia tahu hukum nyolong itu haram? Dia dari awal juga tahu ini haram. Gak ada dia. Gak ada maling tuh gak tahu. Gak ada maling tuh gak tahu kalau itu haram. Semua maling ijma maling. Semua maling tahu. Ya, gak ada maling misalnya. Saya mau nyolong motor Ya, nyolong motor. Ketahuan sama polisi tangkap. Kamu nyolong motor. Loh, emang apa hukumnya Pak nyolong motor? Haram, nggak boleh. Wah, saya nggak tahu Pak. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Ya, maka yang namanya mencuri. Contoh lain nih. Jadi germo. Ngerti germo lagi? Mucikari, gembong yang ngayumin pelacur itu loh. Ya. Ini saya tuh mengelola mereka supaya si perempuan-perempuan ini dapat nafkah buat anak mereka gitu. Syubhat banget itu nggak tahu nih syubhat atau apa nih, seton ini. Iya, tapi jadi saya pengen nolongin. Saya nggak tahu kalau hukumnya jadi germo itu haram. Antum percaya nggak omongan dia kayak gitu? Nggak percaya. Jadi yang seperti ini orang pun dari awal dia tahu itu haram gitu loh. Nggak ada subhat. Afwan, saya nggak tahu, saya terkena subhat. Saya kira perbuatan germo ini adalah bermasalah untuk umat. Nggak ada. Germo juga nggak ada yang ngomong gitu. Nggak ada. Tapi pelacur ada. Mas, saya ini kayak gini supaya menafkahi anak saya gitu kan. Ada pelacur kayak gitu, ada. Apalagi kemudian ada lagu kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Dianggap itu sebagai pekerjaan. Ya bersalah, cuman mulia untuk menghidupkan keluarganya. Iya. Coba antum ke Indramayu sana. Subhatnya kayak gitu. Gadis-gadis, anak-anak gadisnya ditawarin tuh buat tukang supir truk misalnya. Dan seterusnya. Kenapa alasannya? Untuk menghidupi keluarganya. Masya Allah. Kira-kira gimana kita terima gak ini? Enggak, mereka tetap tahu bahwa itu haram. Jadi penghasilan mereka itu haram dari awal gitu loh. Dari awal haram. Contoh lain dukun. Ya, dukun. Haram. Ya. Penghasilannya haram nggak? Haram. Apakah penghasilan baru tahu haram ketika diceramahin? Dukun itu haram. Oh haram ya, berarti penghasilan saya haram maksudnya. Dari dulu haram. Nggak pas dia tahu dukun itu haram baru dia haram penghasilannya, nggak. Dari awal udah haram.
nggak ada alasan. Karena dia udah tahu dari awal berdukun itu kemusyrikan. Kecuali misalnya ada syubhat. Misal, apa hukum mengambil AdSense di YouTube? Nah, ini syubhat. Ya, ini syubhat. Mayoritas dari YouTuber tahu nggak kalau itu haram? Nggak tahu. Ya, kita yang tahu, ya jangan manfaatin. Kita yang tahu, ya jangan ambil juga dari mereka. Sedekah mereka atau mereka menghibahkan apa, kita nggak usah, udah waro aja, kita hati-hati aja, nggak usah. Tapi mereka, selama mereka belum tahu, ya maka itu udahlah biarin. Tapi kita kasih tahu, ini haram, akhi. Akhirnya mereka paham haram. Toib yang sudah dihasilkan gimana tuh? Ya udah harta mereka khalas, ambil aja. Ya karena syubhat. Begitu ya. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha. Siapa yang bertaubat setelah kezalimannya, setelah nyurinya dia taubat, wa aslaha, dia berbuat baik, kembalikan tuh harta. Yang korupsi duit negara misalnya, kira-kira gimana? Syubhat atau enggak? Enggak ada syubhat ini. 1 miliar bansos dikorupsi. Oh, afwan, saya enggak tahu kok ini haram. Apaan enggak tahu kok ini haram? Iblis aja enggak ngomong kayak gitu. Ya kan? Maka wajib untuk mengembalikan semua itu. Fa innallaha yatubu alaih. Kalau sudah kayak gini bertobat, maka Allah Ta'ala menerima taubat. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala ghafurur rahim. Kata para ulama, ini perhatikan, namanya mencuri. Orang dari awal udah tahu itu haram. Siapa yang taubat dan memperbaiki kondisinya, itu Allah terima taubatnya. Tapi kata para ulama, hadza fima bainahu wa bainallah. Ini adalah kalau misalnya antara dirinya dengan Allah, kasus dirinya dengan Allah. Adapun potong tangan, kalau ketahuan walil amri, tidak diliburkan hukumnya, tetap potong tangan walaupun dia taubat. Paham gak bedanya, ikhwan? Ada hukum antara dia dengan Allah, ubudiyah, ada hukum had. Iya, kalau sudah terangkat ke walil amri kasusnya, walaupun dia taubat sampai nangis kering matanya, tetap ditunaikan hukum potong tangan. Gitu, ya. Nah, jadi ada dua nih. Orang kalau maling ada dua. Antara dia bertaubat kepada Allah dengan hukuman yang diberikan waliul amri. Nah, kasus, ikhwan. Udah berapa menit, Alwi? Berapa menit? 42. Sedikit lagi, 3 menit aja. Kasus. Bagaimana kalau misalnya nih, ada maling motor. Ya. Jangan di sini, di sana lah. Maling motor, hilang tuh orang motornya. Kemudian perlahan-lahan orang tersebut yang kehilangan motor mengikhlaskan, adalah qadarullah ma syafa'alah, udah ana ikhlaskan aja dah. Ya. Oke, selesai. Pertanyaan Anda, maling tersebut masih dosa nggak? Nah, kalau belum taubat masih dosa. Ya. Jadi ada dosa dengan Allahnya, yaitu bermaksiat maling. Ada dosa dari segi muamalah atau tidak kezaliman terhadap hak orang lain. Dosa kezaliman ini mungkin khalas, dimaafkan sama orangnya. Tapi dosa dia bermaksiat kepada Allah ini belum dimaafkan sampai dia taubat. Itu pahami baik-baik itu. Pahami baik-baik. Begitu, wallahu taala alam. Kita lanjutkan insyaallah fusul fi bayan asy-syirk al-akbar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.